Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang sama-sama kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang mampu untuk melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya, dan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terus menghimpun amal soleh setiap saat hingga akhir hayat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kitab Hadaikul Haqa'iq yang ditulis oleh Syamsuddin Ar-Razi, beliau salah seorang ahli tafsir ya, abad ke-7 Hijriah. Ketika beliau menjelaskan tentang mujahadah, ada ungkapan dari Ibrahim bin Adham yang dikutip oleh beliau. Ya, ada ungkapan seorang tokoh sufi, tokoh ulama, ya, namanya Ibrahim bin Adham. Kalau tidak salah, Ibrahim bin Adham ini hidup sekitar tahun 100 Hijriah sampai 165 Hijriah ya. Jadi 65 tahun usianya. Beliau dilahirkan di Balakh. Kalau sekarang Afghanistan ya. Nama lengkap beliau itu adalah Hazrat Sultan Ibrahim bin Adham bin Mansur Al-Balkhi Al-Ijili Abu Ishaq. Beliau ini dulu raja sultan, orang kaya. Ya. Kemudian beliau meninggalkan kekayaan itu dan hidup menjadi seorang zahid, orang yang zuhud. Nah, Bapak Ibu sekalian, perkataan Ibrahim bin Adham ini dikutip oleh Imam Syamsuddin Ar-Razi, ahli tafsir abad ke-7 ya. Beliau wafat 660 Hijriah. Ya. Di dalam kitab ini, ya, beliau ketika menjelaskan sekali lagi tentang mujahadah dalam kitab Hadaikul Haqa'iq, Imam Syamsuddin Ar-Razi mengutip perkataan Ibrahim bin Adham. Kata Ibrahim bin Adham, seseorang itu tidak akan memperoleh derajat atau kedudukan orang yang soleh kecuali dia mampu melewati 6 tantangan, 6 rintangan. Ya, ini mujahadah. Kata Ibrahim bin Adham sekali lagi, yang dikutip oleh ya, Imam Syamsuddin Ar-Razi. Jadi, seseorang itu tidak akan memperoleh kedudukan sebagai orang yang soleh hingga dia mampu melewati 6 rintangan, 6 tantangan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, ditutupnya pintu kenikmatan dan dibukanya pintu kesulitan. Jadi orang, ya yang pertama ini, orang dikatakan soleh kalau dia tahu ketika pintu kenikmatan ditutup oleh Allah dan pintu kesulitan ada. Dia pasrah kepada Allah, kesulitan-kesulitan yang ia hadapi tidak membuat dia ingkar kepada Allah. Kesulitan-kesulitan yang ia hadapi semakin dia mendekatkan diri kepada Allah.
Itu yang pertama. Ya kita tahu kesulitan itu kan tidak ada uang. Kita menghadapi masalah dalam hidup, baik anak kita, suami kita, atau istri kita, atau orang tua kita keluar atau dikeluarkan gitu ya. Kita diberi sanksi karena kelemahan-kelemahan kita atau dan lain sebagainya. Kesulitan-kesulitan, dan kita terus menghadapi kesulitan dengan sebaik-baiknya dengan mendekatkan diri kepada Allah. Sakit, itu kesulitan. Tidak punya uang, itu kesulitan. Ekonomi. Anak kita susah soleh, nggak nurut sama kita, itu kesulitan. Ya, segenap kesulitan yang dihadapi oleh kita ini, Bapak Ibu sekalian, tidak membuat kita jauh dari Allah. Inilah langkah pertama atau tangga pertama, atau poin pertama, orang soleh bisa diberikan buat kita. Jadi sekali lagi, tangga yang pertama yang bisa dilalui oleh orang untuk meraih kesolehan itu, apabila dia mengetahui ditutupnya pintu kenikmatan dan dibukanya pintu kesulitan. Artinya, dia ketika menghadapi kesulitan itu tidak membuat dia ingkar kepada Allah. Kesulitan-kesulitan apapun yang ia hadapi semakin mendekatkan diri kepada Allah, bukan ingkar kepada Allah. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, ya, poin kedua, seseorang ini tidak akan memperoleh derajat kedudukan orang soleh sampai dia melewati 6 rintangan. Nah, rintangan yang kedua adalah ditutupnya pintu kemuliaan dan dibukanya pintu kehinaan. Ya, kita mulia dengan ilmu, kita mulia dengan jabatan, kita mulia dengan nama besar, popularitas, kita mulia dengan keturunan, kita mulia dengan nasab, kita mulia dengan amal soleh, atau seluruh embel-embel dunia yang membuat kita mulia. Nah, ketika kemuliaan itu hilang, datanglah kehinaan. Kita jadi orang kaya, kita jadi orang yang tersohor, populer, kita menjadi memiliki kedudukan, kita orang yang sangat terhormat dengan ilmu kita, tiba-tiba itu hilang, kemuliaan itu, dan kita menjadi orang biasa. Bahkan bisa jadi harta kita hilang, kita menjadi orang miskin. Kehinaan dunia yang mengenai kita itu tidak membuat kita jauh dari Allah. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya, bisa jadi ada orang yang pintar, ada orang yang hebat, tiba-tiba kena stroke. Sampai ilmunya hilang, dia lupa. Jangankan kepada orang lain, kepada dirinya aja lupa. Mungkin itu. Ya. Dan semua hal-hal yang ditemui oleh kita, ya, kemuliaan hilang, datangnya kehinaan, dan rintangan itu bisa dilalui oleh kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang terus dekat kepada Allah. Ya, dalam hidup ini kita banyak menemukan, Bapak Ibu sekalian, orang yang tadinya ada di tangga yang paling tinggi tiba-tiba jatuh. Tangga yang paling bawah, kemudian stres. Kemudian jauh dari Allah, menyalahkan kehidupan. Yang tadinya hidup serba ada, kemudian tiba-tiba tidak pernah dia menemukan kebahagiaan. Yang dulu dihormat orang, buka mobil aja dibukain. Sekarang jangankan buka mobil, naik mobil aja nggak bisa, karena nggak ada mobilnya. Umpamanya. Nah, tangga ini dilalui oleh orang soleh ketika pintu kemuliaan hilang dan ada pintu kehinaan di dunia ini, tidak membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang nomor 2, Bapak Ibu sekalian, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 3, ditutupnya pintu ketenangan dan dibukanya pintu kegelisahan. Dalam hidup ini, dulu ada orang-orang yang tenang, ada orang yang bahagia, ada orang yang damai dengan kehidupannya. Tiba-tiba datanglah kegelisahan. Dia menemukan ketidaktenangan dalam hidupnya. Kegelisahan hidup yang menyeluruh itu dia, itu tidak membuat dia jauh dari Allah. Justru ketika dia gelisah,
dia datang kepada Allah. Dia berdoa, dia berserah diri, dia sholat malam, dia tawakal kepada Allah, hingga kegelisahan itu hilang. Nah, itulah orang yang soleh. Jadi, dulu dia hidup tenang, hidup damai, serba ada. Tetapi setelah itu ketenangannya dicabut oleh Allah, datanglah kegelisahan. Hartanya tidak ada. Kedudukannya tidak ada. Sehingga dia gelisah menghadapi kehidupan itu. Hatinya tak menentu. Dia datang kepada Allah. Dia bertobat, dia berdoa, dia pasrah. Nah, itulah tangga kesolehan yang nomor 2. Yang nomor 3, sorry. Yang nomor 3. Ya, menurut Ibrahim bin Adham. Kemudian yang nomor 4, Bapak Ibu sekalian, ditutupnya pintu tidur dan dibukanya pintu terjaga pada malam hari. Bayangkan, ini artinya apa? Tangga kesolehan itu adalah ketika dia memanfaatkan waktu malam untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Ya, kita sudah menemukan ya di dalam Al-Quran itu ternyata orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa bangun malam. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang memohon ampun kepada Allah pada saat sahur. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang soleh dengan memanfaatkan malam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memanfaatkan malam untuk senantiasa bermunajat kepada Allah. Mengisi ibadah dengan sebaik-baiknya. Mengisi ibadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah. Ini Bapak Ibu sekalian. Ya, itu yang nomor Nomor 4 ya. Jadi ditutupnya pintu tidur dan dibukanya pintu terjaga pada malam hari. Artinya kita bisa memanfaatkan malam hari ini dengan sebaik-baiknya untuk melakukan ibadah kepada Allah. Kita ingat Allah itu turun saat sepertiga malam terakhir. Ini banyak pertentangan para ulama ya. Bagaimana Allah turun? Ya, sudah bukan persoalan buat kita. Allah turun ke langit dunia sambil Allah mengatakan, siapa yang berdoa saat ini, aku akan mengijabah. Siapa yang minta tolong, aku akan tolong. Ya, minta perlindungan, aku akan lindungi. Dan siapa yang bertobat, aku akan ampuni. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita manfaatkan betul waktu malam ini untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Nomor 5, ditutupnya pintu kekayaan dan dibukanya pintu kemiskinan. Ini nomor 5 ini ditekankan ya oleh Ibrahim bin Adham ketika seseorang jatuh sejatuh-jatuhnya, dia tidak punya apa-apa sehingga dia termasuk orang yang mustahik zakat. Bisa jadi dulunya dia muzaki, orang yang suka mengeluarkan zakat, tapi kemudian dia turun menjadi orang yang berhak mendapatkan zakat, yaitu orang mustahik. Kemiskinannya tidak membuat jauh dari Allah, tapi justru kemiskinannya semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dia tahu Allah memberikan harta itu amanah, Allah memberikan apapun, itu adalah cobaan. Dia memantapkan hati untuk terus menghadap Allah. Karena dia menyadari dunia itu permainan. Dia menyadari dunia itu kesenangannya terbatas, dan dia menyadari bahwa dunia itu banyak tipuan-tipuannya. Sehingga dia menyerahkan hidupnya kepada Allah. Kemiskinan yang ia hadapi tidak membuat dia jauh dari Allah. Justru kemiskinan itu membuat dia semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dia introspeksi, dia muhasabah. Jangan-jangan banyak hal-hal yang dulu dia langgar dengan kekayaan yang ia dapatkan, sehingga ketika dia jatuh miskin, dia bersyukur kepada Allah. Bisa jadi harta yang hilang itu merupakan penggugur dosa dari apa yang pernah dia perbuat zaman dulunya. Itu Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir, Ibrahim bin Adham mengatakan, ditutupnya pintu angan-angan dan dibukanya pintu persiapan menghadapi kematian. Jadi
Ini tantangan, ini rintangan. Dia sudah tidak punya cita-cita lagi di dunia. Artinya apa? Angan-angan pengen jadi pejabat, angan-angan pengen jadi orang terhormat, angan-angan pengen jadi orang kaya, orang yang populer. Itu sudah hilang dalam hidupnya. Hanya satu yang ia inginkan, yaitu persiapan maksimal untuk menghadapi kematian. Tentunya persiapan kematian, menghadapi kematian, tidak ada lagi kecuali dengan kesalehan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, 6 wasiat Ibrahim bin Adham. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan oleh kita sebagai tangga untuk meraih kesalehan. Ya, mudah-mudahan kita bersama keluarga kita semua termasuk orang-orang soleh, dan jika ada 6 dalam kehidupan ini, ya, yang mengenai hidup kita bisa kita lalui dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah buat kita semua, dan mudah-mudahan pertemuan ini memberikan berkah untuk kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum